Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Hasan Metaharum, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada yang terhormat Dr. Andes Jamroh selaku dosen pembimbing file study saya serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Selamat pagi semua. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang model evaluasi CIP. Nah, model evaluasi CIP ini adalah singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Nah, model evaluasi CIP merupakan evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Biasanya model evaluasi CIP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau minimal bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. Kemudian, tujuan dan fungsi model CIP. Tujuan dari evaluasi model CIP ini adalah untuk keperluan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari evaluasi model CIP adalah membantu penanggung jawab program tersebut dalam mengambil keputusan apakah meneruskan, modifikasi, atau menghentikan program tersebut. Nah, evaluasi CIP ini yaitu konteks, input, atau bisa disebut masukan, proses, dan produk. Apa sih evaluasi konteks ini? Nah, evaluasi konteks yaitu merupakan dasar evaluasi yang bertujuan untuk menyediakan alasan-alasan rasional dalam menentukan tujuan. Nah, contoh yang saya ambil dari lembaga pendidikan CWS yang mana setiap tahun sekali mengadakan evaluasi guna menentukan kurikulum 1 tahun ke depan, salah satunya tujuan yang tidak luput dari pembahasannya. Jadi dalam jangka 1 tahun ke depan harus ada planning yang akan ditentukan mau menggunakan kurikulum seperti apa. Kemudian, nah, evaluasi masukan. Evaluasi masukan meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia dan alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Dalam setiap 1 tahun dan semester sekali di CWS mengadakan rapat evaluasi bersama-sama. Hal yang pertama dibahas dalam rapat tersebut tidak lain adalah seluruh komponen kurikulum yang ada di lembaga, baik dari sumber daya manusianya, yaitu pengajar, tempat belajar, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Itu yang perlu dievaluasi. Mungkin dari pengajarnya seperti apa, terus tempat belajarnya bagaimana, sarana dan prasarannya apakah kurang ataupun ada yang perlu diperbaiki untuk evaluasi masukan ini. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses termasuk di dalamnya adalah mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan yang terjadi pada aktivitas dimonitor secara jujur dan cermat. Nah, setiap hari Rabu, seluruh pengajar di CWS ini mengadakan meeting mingguan guna membahas kendala-kendala yang terjadi selama 1 minggu ke belakang terkait dengan proses pembelajaran. Jadi kan sebelum tadi itu proses masukan, nah selanjutnya per minggu diadakan evaluasi apakah pengajarannya itu sesuai dengan kurikulum, kemudian sarana dan prasarananya itu apa aja yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi produk. Evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program.
evaluasi produk dapat dilakukan dengan membuat definisi operasional dan mengukur kriteria pengukuran yang telah dicapai. Objektif melakukan pengumpulan nilai dari stakeholder atau pemimpin dengan unjuk kerja, baik menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, di mana ini evaluasi yang dihasilkan apakah nilainya dari peserta didik itu baik dan pengajarnya apakah sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Nah, itu bisa diukur melalui penilaian secara kualitatif ataupun kuantitatif dalam evaluasi produk ini. Selanjutnya, kelebihan dari evaluasi CIP. Yang pertama, lebih komprehensif karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasilnya. Jadi tahu keseluruhannya dari awal merancang sebuah program kurikulum sampai hasilnya bagaimana dalam penerapan kurikulum ini. Apakah sesuai atau tidak. Yang kedua, sesuai untuk tindakan evaluasi pada berbagai skala, seperti proyek, organisasi, dan program-program yang lain. Jadi tidak hanya dalam ruang lingkup dunia pendidikan aja, tetapi juga ruang lingkup yang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya, yaitu sebelum melakukan program tersebut sampai proses implementasinya bagaimana. Makanya tidak hanya digunakan dalam pendidikan aja, di luar-luar yang lain model evaluasi CIP ini sangat berguna. Kemudian yang keempat, sensitif terhadap kebutuhan pembuat keputusan dan diperluas meliputi sesuatu selain hanya evaluasi sasaran. Kemudian kelemahan. Yang pertama, kesulitan pada model ini meliputi fakta bahwa tujuan formal mungkin akan kurang penting dibandingkan dengan tujuan sekunder atau bahkan tujuan tersembunyi ketika situasinya berubah. Jadi ketika situasinya berubah-ubah, tidak bisa dilaksanakan model evaluasi CIP ini. Seperti kurikulum yang awalnya KTSP berubah sedemikian cepat menjadi kurikulum K13, habis itu ke kurikulum nasional. Sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau penggunaannya awalnya tujuannya sama, tetapi objeknya itu berbeda, jenis kurikulumnya yang akan diidentifikasi itu berbeda, maka tidak bisa dilakukan menggunakan model evaluasi CIP ini. Kemudian yang kedua, penerapan dalam pembelajaran di kelas kurang mempunyai tingkat keterlaksanaan yang tinggi. Karena memang kalau dalam pembelajaran mungkin gurunya fokus sama model-model pembelajarannya seperti apa, jadi kadang kurang memperhatikan panduan kurikulumnya seperti apa yang harus diajarkan kepada anak-anak itu sendiri. Dan situasinya pun kadang jauh berbeda, kadang di Jawa seperti ini, di Kalimantan seperti itu. Jadi kurang bisa terlaksana. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.